Ya, udah saya record. Kemudian outline untuk hari ini hanya ada 4. Ada perkenalan, ada aturan perkuliahan, ada penilaian, dan silabus dari multimedia. Poin pertama yaitu perkenalkan. Ya. Ini dia. Hello, nama saya Robi Setiawan. Ya, kamu bisa komunikasi dengan saya lewat WA ataupun lewat Telegram ataupun lewat email ya. Silakan di screenshot. Jadi ini buat pegangan kalian aja, screenshot udah cukup ya. Nomor WA saya itu ini 0852 946658. Sedangkan Telegram ID saya itu roby_setiawan dan emailnya adalah robi.setiawan.jet@gmail.com. Ya. Ini mengenai diri saya ya. Jadi kalian bisa panggil saya dengan Pak Obi aja sebutannya. Jelas dulu? Jelas, Kemudian Pak. beberapa join, baru 17 ya yang sudah join. Oke, kita lanjut slide dulu sambil nunggu teman yang lain. Kemudian ada experience atau pengalaman. Ya, ini yang pengalaman hidup saya ya. Saya rangkum dari 2004 sampai dengan 2017 sampai dengan sekarang ya. Saya 2004 sampai 2008 itu adalah sebagai mahasiswa S1 di Stikom Dinamika Bangsa. Bisa dibilang saya alumni jadinya ya. Kemudian sambil kuliah, saya sambil kerja, yaitu di animator. Nama perusahaannya adalah CV Turion Kreatif ya. Kantornya di di Cempaka Putih. Masih ada sampai sekarang kantornya. Kemudian saya lulus di sini, graduate ya, lulus. Saya lanjutkan kerja saya itu di 2008 sampai 2011 di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di Jambi. Posisi terakhir adalah Deputy IT Manager. Ini job desk-nya adalah database administrator, kemudian juga programming. Nah, jeda ini setelah saya nikah, lulus, ya, dan bekerja juga, saya langsung nikah nih 2010. Nikah. Alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai 2 orang anak, ya. 1 cowok dan 1 lagi adalah cewek. Kemudian setelah saya 3 tahun mendapat pengalaman di sini, banyak banget ilmu saya ya, banyak sekali ilmunya. Kemudian saya lanjutkan pekerjaan saya menjadi IT programming di salah satu perkapalan di Jambi ya, kapal tongkang, kapal takbut ya, di pelayaran ini nih. Posisinya adalah IT programming. Saya nggak bertahan lama, cuma setahun di sini ya. Kemudian saya lanjutkan menjadi dunia marketing ya, di marketing manager. Ini saya di perusahaannya Golden Property. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi perumahan ya, developer bahasanya ya. Kemudian saya sambil kuliah di sini ya, lumayan lama di sini ya, sambil kuliah S2. S2-nya di MSI ya, Magister Sistem Informasi Universitas Dinamika Bangsa. Saya lulus di 2017. Kemudian di 2017 saya ditawarkan sama pihak akademik, Pak ngajar aja di sini katanya, tapi ikut tes dan lain-lain. Kalau Bapak syaratnya lulus, narkoba, kesehatan, psikotes, micro teaching dan semuanya lulus, ya silakan ngajar. Ternyata memang saya lulus. Jadi saya masih dosen baru ya, baru 3 tahun, mau 4 tahun lah ya kalau mau akhir ini nanti. Baru 3 tahun. Saya lihat dosen-dosen Stikom udah sampai 10 tahun ke atas ya. Kalau 5 tahun juga masih dosen baru saya lihat ya. Jadi saya di sini masih dosen yang umurnya masih umur jagung. Ada pertanyaan mengenai ini experience? Oke, kita next aja ya sambil nunggu-nunggu. Saya clear dulu. Oke, next. Kemudian ini adalah interest area saya atau ketertarikan. Bidang saya itu sukanya di mana ya. Saya suka memang coding ya. Dari awal sampai akhir saya suka coding ya. Kemudian saya suka desain grafis, ya. Desain interior, rancang bangun. Kemudian saya juga suka yang namanya entrepreneurship ya, atau ilmu kewirausahaan. Saya suka gaming, main game. Dan terakhir saya suka hewan peliharaan yaitu ikan. Kenapa ikan? Karena menurut saya ikan tuh nggak repot ya dibandingin kucing, dibandingin banyak ya. Harus ganti ayam ya, ayam, burung itu repot banget ya. Kalau saya kucing kan, kalau si ikan tinggal kasih makan, ganti air apa-apa nggak repot ya. Dan menurut saya itu nggak
kadar kumannya itu maksudnya apa ya? Tingkat kebersihannya lebih aman ya dibanding saya kurang suka yang namanya kelihat kotoran burung itu atau ayam itu nggak suka ya. Kalau ikan kan kotorannya langsung terurai dalam air nantinya. Kemudian subjek atau mata kuliah yang saya ampu di Universitas Dinamika Bangsa, saya mengajarkan struktur data, ini di semester 2 ya. Saya mengampu SI dan TI, kemudian saya mengajarkan PIO juga, ini semester 3. Saya hanya mendapatkan program studi TI doang yang untuk ini. Kemudian IT Entrepreneur, saya dapat program studi yang SI, ini semester 6 biasanya. Dan terakhir adalah multimedia sekarang ya, SI dan TI di multimedia. Kemudian ada pertanyaan, silakan nanya apa. Ini semua aktivitas kita di sini direcord ya. Jadi kalau bisa yang cowok jangan ngerokok ya, karena nanti dilihat oleh pihak kampus, wah ada yang mahasiswa yang ngerokok. Silakan yang mau bertanya dulu. Untuk nilai nanti saya tampilkan juga. Oh, mungkin sudah kenal sama saya. Saya kenal nih, Rizda nih. Mahasiswa saya nih, siapa lagi ya? Iya, Pak. Iya. Wajahnya profilnya beda-beda ya. Saya nggak begitu familiar, tapi Rizda ini kelihatan banget ya. Siapa ya lagi? Arta Uli ini kayaknya pernah juga saya ngajar dulu ya. Siapa lagi ya? Ya, itu. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan, yang mau nanya. Masalah nilai, nanti saya tampilkan slide-nya. Kemudian masalah rules-nya nanti saya tampilkan. Yang sudah saya tampilkan dulu slide-nya. Silakan yang mau bertanya. Ya, tadi yang baru join, kita udah bahas tentang perkenalan dulu poin saya ya. Poin pertama ini tentang saya. Ya, ini nomor kontak WA saya. Kemudian Telegram saya ID-nya. Kemudian email saya ya. Silakan di screenshot, jadi kalau ada apa-apa bisa dilihat. Nah, jadi kita udah bahas ini pertama. Kemudian ini pengalaman hidup saya ya. Mulai menikah, kerja di mana aja ya. Kemudian ini adalah interest area, saya suka ngokot ya, saya suka desain, saya suka entrepreneurship. Ya. Kemudian saya suka gaming, saya juga suka hewan peliharaan yaitu ikan. Ikan yang saya pelihara itu ikan jenis gupi ya. Tapi saya pengen juga melihara cupang ya. Cupang tuh kayaknya lagi booming-booming juga ya. Bagus kayaknya. Kemudian ini adalah subjek mata kuliah yang saya ampu di Universitas Dinamika Bangsa. Ada struktur data mungkin ya. Kalau Rizda tuh ya saya pernah dapat nih ngajarnya struktur data sama dia. Kemudian entrepreneurship ya, IT entrepreneur ya. Itu juga saya pernah juga ngajar dia. Kemudian ya itu aja. Ada pertanyaan dulu? Nanti kita masuk tentang aturan perkuliahan. Nggak ada ya. Oke, next aja cepet. Nah, ini aturan perkuliahan ada offline dan online ya. Kalau offline ini biasa ya, yang tatap muka yaitu pasti karena kita sifatnya di lab multimedia pasti menggunakan almameter ya. Kemudian maksimal telat 15 menit dari kehadiran saya datang. Kemudian berpakaian sopan, tidak memakai sandal, handphone set silent. Kemudian kehadiran di bawah 75% tidak bisa ikut UAS. Nah, ini yang online nih ya. Menggunakan laptop, PC ataupun smartphone. Ini pilih salah satu aja ya. Cuman masalahnya kita kan mata kuliah multimedia. Sulitnya tuh nanti ada software-software khusus yang mungkin semua laptop atau PC nggak mendukung karena multimedia itu adalah salah satu mata kuliah yang benar-benar memakan RAM tinggi dan spek PGA itu harus tinggi ya. Itu masalahnya. Tapi kalau di lab Stikom pasti bisa nih. Nah, mahasiswa itu rata-rata hanya ada di laptop ataupun smartphone ya. Laptopnya pun laptop yang nggak support biasanya nih. Kendala banget di sini nih. Saya nggak tahu nih solusinya gimana. Paling saya memang tiap minggunya saya kasih tutorial plus pertemuan Zoom ya. Tutorial misalnya membuat kartun dengan teknik Adobe Illustrator ya gitu. Dengan menggunakan pen tool seperti itu ya. Kemudian aplikasi yang saya gunakan untuk pembelajaran daring ini hanya dua. Ada Edmodo dan ada lagi Zoom. Edmodo ini primerinya ya, kemudian sekunderinya Zoom. Ini alternatif ya. Mungkin nggak setiap minggu kita akan lakukan Zoom ya. Kemudian waktu absensi maksimal 7 hari dari saat pos. Lewat dari 7 hari maka absensi akan terkunci otomatis di sistem ya, karena memang saya buat lognya itu 7 hari. Lewat dari 7 hari memang akan terlock, kalian nggak bisa absensi ya. Ini seperti biasa, mungkin semua dosen juga ngasih tahu 7 hari ya.
Mahasiswa yang setiap kali mengikuti Zoom mendapatkan nilai C minimal di tangan. Ya ini ada, kalau nanti kan minggu berikutnya, ini juga minggu ini nanti supaya saya absensi ya, lewat chat nanti ketik kata hadir di chat ya, nanti kan ada track recordnya tuh, siapa aja yang hadir. Kemudian minimal dapat C di sini artinya mahasiswa itu bukan nilai C cuma-cuma ya, tapi mahasiswa yang sudah ada nilai tugas kelompoknya, punya tugas individunya ada, mengikuti kuis, mengikuti mid test dan mengikuti UAS. Itu walaupun nilainya nggak tinggi, tapi kalau kalian mengikuti Zoom terus itu mendapatkan nilai C+ di tangan ya. Terus kalau nggak bisa ngikutin Zoom bagaimana Pak? Nah itu masalahnya ya. Itu nggak ada punishment di sini ya. Ini hanya untuk reward aja. Jadi ada apresiasi dari dosen ke mahasiswa yang sudah mengikuti, saya apresiasi dengan minimal C. Yang nggak bisa ikut Zoom juga nggak masalah ya. Berarti dia jalur normal ya. Berarti dia harus kuisnya tinggi, kemudian tugas individunya ada, seperti itu ya. Kemudian kehadiran di bawah 70% tidak bisa ikut UAS. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan mungkin ya, rules nih. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Untuk aplikasi yang digunakan itu aplikasi apa, Pak? Oh, ada nanti ya. Untuk aplikasi yang digunakan itu nanti saya tampilkan di slide khusus ya. Sekarang saya mau nanya, kira-kira yang punya PC atau laptop untuk desain grafis, silakan raise hand, angkat tangan ya. Kan ada raise hand tuh. Saya mau lihat nih. Jumlah yang kira-kira mahasiswa mempunyai laptop ataupun PC. Silakan di raise hand. Raise hand tahu angkat tangan, ada di kolom, ada di bottomnya ya, tombolnya. Oke, ada 3 orang baru. 4 ya. Ada Mila ya. Mila nih masih selesai juga nih. Cuman 4 ya. Waduh. Ada 7. Oke. Sekarang mau banyak juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Baru 7 ya. Kayaknya 7. Sisanya belum tahu ya. 1, 2, 3, 4. Ya sekitar 8 lah ya. Sisanya belum tahu ya kayak gimana. Nah, nanti coba saya tanyakan ke pihak akademik, boleh nggak mahasiswa kalau ada tugas multimedia numpang labnya Stikom ya. Dengan catatan mungkin nggak rame-rame, misalnya 2 orang, 3 orang, kan nggak boleh kerumunan ya sekarang ya. Nanti coba saya tanyakan, bisa nggak menggunakan labnya Stikom ya. Ada pertanyaan lain? Silakan nanya dulu. Silakan, yang mau bertanya dulu, masalah rules. Nggak ada ya? Ada yang nanya nggak? Kita next dulu ya. Kalau nggak ada. Saya next dulu, berikutnya. Nah ini dia, poin ketiga adalah bobot penilaian. Jadi di sini adalah presentasi bobot nilai mulai dari kuis, mulai dari mid test, mulai dari tugas, semuanya akan saya breakdown, saya pecah menjadi 5 bagian. Silahkan dilihat ya. Ini tiap tahun nggak ada masalah mahasiswanya ya. Saya pecah menjadi 5. Ada tugas individu, kemudian ada tugas kelompok, ada kuis, ada mid test, ada UAS ya. Paling besar bobotnya adalah tugas individu, ini 30%. Saya suruh biasanya membuat gambar karikatun atau apa, nggak tahu, nanti saya suruh biasanya lewat gambar. Kemudian ada tugas kelompok, bobot nilainya ada 20%, ini saya suruh buat video. Nah, nanti biasanya kalau tugas kelompok ini saya buat video yang menentukan tema atau genrenya saya. Misalnya horor, action, atau komedi, nanti tiap tahun berbeda-beda ya. Kemudian untuk kuis, mid test, dan UAS semuanya saya lakukan di aplikasi Edmodo. Sifatnya adalah open book ya. Presentasinya apa? Kuis 20%, mid test 20%, dan UAS 10%. Ya. Kalau mau di screenshot silakan ya, untuk pegangan kalian. Ya, kira-kira butuh ya. Jadi inilah saran saya, lakukanlah adalah yang ini nih, poin tugas individu ini bobotnya besar, 30%. Ya. Ini sangat mempengaruhi nilai kalian nantinya. Biasanya mahasiswa, Pak kok saya dapat C? Iya, tugas individunya nggak ngumpul ya. Ini bobotnya besar banget ya. Itu masalahnya. Silakan yang mau tanya. Mungkin di sini juga ada yang mau bertanya masalah penilaian atau assignment.
Silakan. Udah join 28 orang, terima kasih ya. Ini mahasiswanya pakai ini ya, pakai masker ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Gas Pak ya, kayaknya nggak ada masalah ya. Saya next lagi ya. Saya share berikutnya, ini dia. Nah, silabus dari multimedia ini tadi yang ditanyakan siapa tadi? Rista ya? Rista atau Rista, saya lupa deh. Nah, ini dia deskripsi dari mata kuliahnya dulu ya. Di pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip multimedia. Kemudian serta menerapkan elemen-elemen multimedia dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Mahasiswa mempelajari trik-trik, ya, teknik-teknik membuat elemen multimedia seperti video, suara, gambar, dan teknik menggunakan software yang ada. Software yang ada itu ini dia, ini materinya sekalian saya tampilkan. Jadi dari awal sampai akhir kita akan belajar tentang gambar raster. Itu menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Kemudian ada gambar raster, itu menggunakan Photoshop. Dan terakhir adalah video editing, saya menggunakan Adobe Premiere. Saya tahun ini tidak mengajarkan tentang Adobe After Effects karena itu aplikasi berat banget ya. Nggak semua mahasiswa nanti mampu untuk menjalankan aplikasi ini, Adobe After Effects itu. Jadi saya hanya sebatas tentang Premiere ya. Untuk improve-nya kalian bisa lihat nanti atau nyari referensinya di Google ataupun YouTube ya. Jadi ini sementara saya gunakan adalah Adobe Premiere. Kemudian goal atau pencapaian jika mahasiswa sudah mempelajari multimedia, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip multimedia, kemudian mampu membuat elemen-elemen multimedia yang mengkombinasikan video, suara, gambar, ataupun teks. Jadi inilah silabus dari multimedia tadi. Silakan yang mau bertanya. Saya mau lihat dulu ya. Ada berapa sih udah join? Udah 28 ya. Ada gambar kentang ya, mahasiswanya. Ada Elda Putri ya, kentang ya. Sembako apa-apa ya, nggak ngerti. Kemudian ada... Oke, saya karena ini kemarin kita harusnya hari pertama seperti ini ya. Harusnya minggu kedua yang sekarang kita jalanin adalah sudah masuk gambar raster. Jadi mungkin di hari Selasa ya, Selasa besok ini saya akan upload tutorial atau pembelajaran yang saya rekam lewat video. Jadi hari ini agendanya hanya live streaming seperti ini ya, perkenalan. Karena harusnya minggu kemarin ya, minta maaf saya mungkin kemarin itu gara-gara ada petir ya, gede banget ya. Tapi kalau Zoom saya rasa putus-putus. Tapi untuk WA bisa. Tapi kalau untuk stabilnya nggak stabil. Jadi hari ini aja kita perkenalan ya. Saya coba mungkin sambil yang lain berpikir ya. Kira-kira apa yang mau ditanyain, saya mau negur aja salah satunya. Random aja. Saya mau kenal dulu salah satunya. Nah, ya, Rosita Dewi. Mana Rosita Dewi? Silakan respon Rosita. Rosita, apa kabar kamu? Nah, mana nih Rosita? Kamu nggak dengar ya, Rosita? Oh, kamu nggak ada speaker ya? Sorry. Kamu cuma video. Oke, Rosita, maaf ya. Saya ke siapa nih? Saya ke iPhone. Siapa ini iPhone namanya ya? iPhone. Halo iPhone. Yang pakai masker biru. Ya, halo. Arta, Pak. Arta, tolong dirubahlah namanya, Tah. Saya nggak kelihatan namanya iPhone. Nanti ada nama Xiaomi lagi. Ada nama Nokia, ya lucu lah, saya nggak tahu. Halo Arta, apa kabar Arta? Sehat Arta? Aduh, nggak dengar saya ya. Nggak dengar suaranya. Arta? Tolong semua video mahasiswanya dibuka semuanya. Saya mau tahu ya. Saya pernah kenal apa enggak mahasiswanya, saya pengen tahu. Tolong dibuka semuanya. Besok-besok nggak apa-apa lah kan. Sekarang tolong dibuka, dinyalain videonya. Saya mau lihat. Ya, saya udah lihat ya. Saya mau lihat satu-satu. Ya, ini Mila nih, saya kenal banget sama Mila. Kemudian
Ada Rizda, saya tahu banget juga dia nih ya. Kemudian siapa lagi ya? Suryani mana? Saya mau lihat dulu. Ya, Arta nih, saya pernah nggak saya ngajar sama Arta ya? Enggak ya? Yang cowok siapa ya? Darius, halo Darius. Coba dibuka videonya, saya mau ngobrol dulu. Kameranya lagi rusak, Pak. Oh, kameranya rusak. Oh ya, nggak apa-apa Darius ya. Tapi kamu pakai laptop ya Darius ya? Ya, Pak. Kira-kira kalau nginstal pakai Adobe Premiere, kira-kira jalan nggak ya? Ngangkat nggak maksudnya? Nggak tahu. Pernah nginstal nggak? Bisa lah, Pak. Oke. Kamu posisinya di Jambi atau di luar Jambi? Belum, Pak. Belum. Sekarang sih lagi di Jambi, Pak. Oke, di Jambi ya. Berarti sinyal aman ya. Oke, terima kasih Darius. Berikutnya saya coba random lagi. Fatma nih, Fatma Liana. Halo Fatma, apa kabar? Baik, Pak. Baik, kamu streaming Zoom ini menggunakan laptop atau handphone? Laptop, Pak. Laptop. Kira-kira kalau aplikasi kayak Premiere, Photoshop itu ngangkat nggak di laptop kamu? Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan ya. Oke. Kamu di Jambi ya domisilinya? Di Palembang, Pak. Wah, jauh ya, Palembang ya. Ya udah kalau gitu. Oke, terima kasih Fatma. Saya mungkin ke siapa lagi nih ya? Yang muka-muka seninya tinggi ya, karena multimedia ini muka seni lah ya. Cowok nih biasanya rambut panjang ini. Kan orang-orang seni itu negro biasanya panjang gitu ya. Siapa ya? Kayak Sony. Halo Sony, apa kabar? Kamu gelap banget ya, jaga lilin kayaknya. Nah, kan terang kayak gitu kan enak. Gelap banget nih. Kamu di mana? Nggak ada suaranya. Belum buka dulu suaranya. Sony, nggak dengar saya suaranya? Oh iya, nggak ada ini kayaknya ya. Mungkin ada gangguan. Oke lah Sony, terima kasih. Saya mau ke siapa lagi nih ya? Bake ini kayaknya baru tahu saya ya. Baru ngeliat saya. Halo Bake. Bake Milianiari. Ya, halo. Bake, coba direspon. Ya, kamu di mana? Ya, Pak. Domisilinya? Saya di Kerinci, Pak. Waduh, jauh ya di Kerinci. Kerinci. Iya. Kira-kira kamu ada laptop nggak untuk mengikuti multimedia nih? PC Ada, atau Pak. apa? Cuma Ada nggak ya. kuat, Pak. Nah, iya itu masalahnya ya. Rata-rata mahasiswa dengan mata pelajaran multimedia ini berat ya. Karena aplikasi yang digunakan tuh makan memori sama grafik yang besar. Ya oke, Bake, coba saya tanya nanti pihak kampus bagaimana solusinya. Saya coba random lagi ya. Ya, hari pertama lah anggap nih ya. Siapa ya? Cowok lagi ya. Sada Rananta. Halo. Sada apa kabar? Respon. Halo, Pak. Kamu sama saya baru semester ini ya mata kuliahnya? Iya, Pak. Baru semester ini, Pak. Oh, Semester iya. 5. Semester 5 ya. Oke. Kira-kira kamu suka nggak namanya multimedia? Suka, Pak. Suka ya. Warnet, Pak. Di warnet. Oke, kalau gitu ya terima kasih Sada. Saya mau ke yang YouTuber nih, muka YouTuber. Ya, sama, Pak. Zakaria. Ya, Pak. Amin, YouTuber, Pak. Zakaria. Muhammad Farhan, Pak. Ya, Zakaria Ansari. Coba direspon. Ya, Pak. Iya, kamu di mana domisilinya? Halo. Ya, halo. Kuala Tungkal, Pak. Tungkal ya. Jauh juga ya. Tapi susahnya kalau online nih nggak bisa ketemu langsung ya. Jadi kalau ada trouble susah langsung bertanya ya.
Hmm. Enaknya kalau kuliah online ini bisa online di mana aja. Cuman masalahnya kalau ada trouble ya, Zakaria ya. Dan nggak bisa pakai laptop kayaknya ya. Laptop, maksudnya itu labnya kampus. Ya, Pak. Heeh. Kemudian terima kasih lah ya Zakaria. Saya coba ke Galuh. Galuh kamu di mana nih? Di rumah ya kayaknya. Ya, Pak. Iya. Kamu masih sama saya di semester ini ya? Atau sebelumnya pernah ada struktur data atau apa? Udah pernah, Pak. Udah pernah di mata kuliah? Susun data. Struktur data, oke lah ya. Terima kasih Galuh. Ya, kira-kira ada yang mau bertanya nggak masalah yang slide tadi ya? Ada apa namanya tentang saya, kemudian ada apa namanya itu penilaian, ada bobot nilai, ada rules dan ada silabus. Silabus tadi sudah saya tampilkan. Kira-kira materi apa yang saya ajarkan, kemudian aplikasi apa yang kita pakai softwarenya. Silakan yang mau bertanya, karena saya punya limit. Bapak, Ya, siapa? Bapak nanti minta PowerPoint-nya ya, Pak? Oh iya, nanti saya lampirkan PowerPoint-nya. Nanti di hari Selasa juga, harusnya kita udah masuk gambar raster ya. Nah, itu nanti saya, nggak mungkin juga saya online, kemudian menghabiskan waktu 40 menit. Saya kan punya Zoom ini, punya limit 40 menit. Kalau saya pakai untuk melakukan aktivitas Zoom, kayak durasi melihat saya memanipulasi gambar, itu udah habis waktunya. Jadi solusinya, saya gunakan tutorial ya sifatnya. Tutorial video untuk memanipulasi gambar ataupun video ataupun teks nanti. Nah, nanti setiap minggu saya akan uploadkan. Mungkin hari Selasa saya upload untuk pertemuan kedua nih, masalah gambar raster. Ya. Nanti Mila juga saya upload juga tentang PowerPoint-nya, minta PowerPoint tadi kan? Nanti saya lampirkan juga. Iya, Pak. Silakan yang lain. Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Mila. Silakan yang mau nanya. Yang luar kota silakan, masalah sinyal atau masalah absen silakan. Kira-kira apa nih? Saya punya waktu 7 menit lagi tinggal. Kita habiskan aja 7 menit nih. Kemudian setelah akhir 7 menit ini saya akan upload video kita yang kita rekam ini ya, live streaming ini agar mahasiswa yang Absennya di mana, Pak? Oh ya, absennya nanti setelah video ini berjalan itu setelah ini selesai 30 menit atau 40 menit nanti akan muncul sendiri nanti. Coba aja di mode sekarang sudah kalau nggak salah udah berapa nih? Belum terupload. Nanti sekitar 5.30 udah muncul otomatis ya. Nanti ada absen khusus postnya. Silakan yang lain. Baik, Pak. Mau lihat nggak video mahasiswa kira-kira yang sudah mengumpulkan tugas kelompoknya? Bentar saya lupa dulu ya. Saya lupa di mana tuh. Silakan yang mau nanya, saya mau cari file dulu. Pak, Zoom-nya setiap minggu ya, Pak? Nah, masalah Zoom itu bisa jadi tiap minggu, bisa jadi enggak ya. Karena kayak gini ya, itu tuh tergantung aktivitas saya juga ya. Jadi jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Tapi kayaknya enggak lah ya, enggak setiap minggu. Ini kita putar tugas video mahasiswa tahun kemarin ya. Silakan ditonton, saya share dulu screen-nya. Bisa kelihatan? Muncul? Bisa. Oke, kita play. Ini adalah pemanfaatan green screen ya. Jadi ini genrenya adalah genre action. Nah, ini sebenarnya hasil manipulasi menggunakan Photoshop ya. Jadi seolah mereka tuh beneran ada ya. Nanti saya ajarkan juga. Ini gampang sih ya. Nge-crop doang, ganti background, kemudian tambahkan efek sinematik. Udah selesai. Nah, ini pemilihan karakter ya. Rambut-rambut, skin kayak gitu.
Jadi kayak mabar-mabar gitu ya. Saya kurang paham juga nih ya. Jahat. Kok jahat. Nah, nanti ada orang join kayak gitu ya. Ya, cek. Mana nih Nang? Nah, ada join, mabar, tiba-tiba ya. Saya cepet aja next nih ya. Ntar ya. Nah, ini. Ini di mana nih? Ada yang tahu nggak nih? Nang. Ini benar ya. Ini green screen. Kalau kita lihat di sini nih ada green screen. Ini ada green screen. Ada screen screen. Semuanya menggunakan green screen. Ini sebenarnya ada fire gun-nya ya, api tembaknya tuh. Ini ya. Ada minum ya. Ya. Aduh. Ya, nok. Woi, tolong woi. Woi, Bang, tolong dong. Ya, bentar. Aku sana nih. An, paling kenok an. Yan 140 ada musuh. Muhammad Farhan, player PUBG, Pak. Astaga. Sandara Nanta udah konquer. Iya. Farhan ya. Oi. Aku bot, Pak. Bot, kami bot. Sombong Kami, pula. Sombong dia, Pak. Tak mau mabar sama kami, Pak. kami Nah, itu bot, beda. Pak. Ada yang mau bawa main. Dari Pep Alida lah semua. Nah, ini Tuh impostor, Pak. Kami bot, Pak. Kayak apaan? Nah, ini kita berikutnya. Yan, awas Yan, kena pancian. Ada contoh Mortal Kombat ya. Ini juga action. Ya. Bagus Zero, Pak. Sub-Zero ya. Tahu karakternya ya. Ada Reptil ya. Scorpion, Sub-Zero ya. Liu Kang. Kami Liu Kang dulu, Pak. Waktu main di PS2, Pak. Pakai Liu Kang. Sadar. Itu Baraka, Pak. Tuh ya, aku apa? Aku Boruto. Nggak gitu konsepnya. Oh, bukan gitu ya? Mana Muhammad Farhan, mana? Apa? Manggil terus. Ya, itu ya contohnya. Kemudian kita coba buka lagi. Ada tentang news ya. Mana news nih? Mantul News kalau nggak salah namanya ya. Nah, ini dia Mantul News ya. Ya. Kita next aja ya. Para fans. Nah, ini contohnya. Berita selanjutnya datang dari dunia internasional, di mana setelah salah satu media menyebutkan hubungan dari kedua idol ini kandas dan menjadi viral. Berita mengejutkan datang dari dunia K-pop. Tepatnya pada 1 Januari 2019, Dispek mempublikasikan hubungan member EXO dan Blackpink